Sobat Kanal, kembali lagi di Voice of Kanal edisi vaksin AstraZeneca. Di bagian pertama, kita sudah membahas tentang proses pembuatan vaksin dan pengenalan awal mengenai vaksin AstraZeneca. Di bagian 2 ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana vaksin AstraZeneca bisa menjadi vaksin yang paling banyak didistribusikan dibandingkan vaksin COVID-19 lainnya. Mari kita cari tahu bersama. Masih ingat dengan sosok Dr. Karina Zhou? Beliau adalah ilmuwan Indonesia yang merupakan peneliti utama di balik pengembangan vaksin AstraZeneca. Jika Sobat Kanal sudah menyimak video sebelumnya, Sobat Kanal seharusnya paham bahwa proses pembuatan vaksin memerlukan tahapan yang panjang dari riset preklinis menuju 3 tahap uji klinis hingga akhirnya bisa didistribusikan ke masyarakat. Tahap pengembangan vaksin ini umumnya memakan waktu sangat lama, bisa 5-10 tahun bahkan lebih. Tentunya durasi pengembangan vaksin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti teknologi manufaktur, pendanaan, dukungan politik, sumber daya manusia, dan sebagainya. Nah, coba Sobat Kanal tebak waktu yang dibutuhkan Dr. Karina Zhou dan timnya untuk mengembangkan vaksin AstraZeneca dari laboratorium sampai suntikan massal. Ternyata dari riset preklinis awal hingga distribusi hanya memakan waktu kurang dari 1 tahun. Bahkan, lebih dari 1,5 miliar dosis sudah disuntikan pada hari ke-564 dihitung sejak riset preklinis awal. Yuk kita simak perjalanan pengembangan vaksin AstraZeneca. Poin utama yang digunakan untuk asesmen proses pengembangan vaksin terdiri atas chemistry, manufacturing, dan control atau CMC. Umumnya, tahapan pengembangan vaksin berjalan bertahap, mulai dari uji laboratorium hingga nantinya pengajuan untuk mendapatkan izin produksi dalam skala besar. Akan tetapi, pengecualian diberikan dalam kasus pengembangan vaksin AstraZeneca maupun vaksin COVID-19 lainnya. Proses uji preklinis dan klinis berjalan paralel dengan proses produksi, transfer teknologi, dan penjalinan kerjasama dengan industri. Perjalanan dimulai dari Januari 2020 ketika institusi Jenner memutuskan untuk menggunakan vektor adenovirus dalam pengembangan vaksinnya. Saat itu, banyak pihak yang menganggap kelompok peneliti Institut Jenner kurang kredibel untuk membawa vaksin sampai tahap klinis lebih lanjut karena keterbatasan SDM dan infrastruktur. Saat tahap awal, Jenner memiliki laboratorium manufaktur skala kecil yang bisa memproduksi 3 liter sekali jalan. Skala ini tidak cukup untuk persiapan menuju uji klinis maupun komersialisasi. Oleh karena itu, sebuah konsorsium dibentuk untuk transfer teknologi yang melibatkan 5 tempat di 4 negara. Hal ini memungkinkan terkumpulnya 200 liter dosis yang bisa digunakan untuk uji klinis. Uji klinis fase 1 hingga 3 dilakukan pada hari ke-96 hingga hari ke-185. Setelah data efikasi terkumpul dan dinyatakan memenuhi standar, akhirnya terjadi akselerasi yang bisa memproduksi lebih dari 1.000 liter dosis untuk didistribusikan. Institusi Jenner menjalin kemitraan dengan AstraZeneca pada bulan Mei 2020. AstraZeneca membantu proses komersialisasi hingga akhirnya bisa memproduksi miliaran dosis. Proses distribusi vaksin juga dibantu dengan perantara COVAX. Vaksin AstraZeneca memiliki proporsi 30% di antara vaksin-vaksin lain yang diperantarai COVAX dan lebih dari 1,5 miliar dosis sudah diadministrasikan di negara berkembang. Lantas, bagaimana dampak dari vaksin AstraZeneca terhadap penanganan pandemi? Studi dari The Economist menunjukkan bahwa vaksin AstraZeneca Oxford menempati posisi pertama di antara vaksin lain dalam mencegah kematian akibat COVID-19. Pada tahun 2021, lebih dari 3 miliar dosis AstraZeneca telah tersebar di 183 negara. Jadi, kesimpulannya, apa yang membuat proses pengembangan AstraZeneca sangat efisien dan efektif? Dr. Karina Zhou menekankan beberapa faktor ini sebagai hal utama yang mengakselerasi pengembangan vaksin di 2020. Pertama, proses manufaktur sederhana dalam skala kecil yang telah terbentuk sejak sebelum pandemi memburuk.
Kedua, strategi distribusi dengan kerjasama berbagai perusahaan farmasi. Dan ketiga, motivasi yang luar biasa, altruisme industri, dan dukungan dana yang terpusat ke pengembangan vaksin COVID-19. Pengalaman Dr. Karina Jo dan timnya memberikan pelajaran berharga terhadap pengembangan vaksin di masa mendatang. Dukungan industri, proses yang berjalan paralel, serta transfer ilmu dan teknologi yang berjalan terus-menerus merupakan gebrakan terhadap dunia pengembangan vaksin. Nah, itu dia tadi pembahasan terkait perjalanan Dr. Karina Jo dan pengembangan kilat AstraZeneca. Jika sobat kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui tentang pengembangan AstraZeneca. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.